Tahu nggak sih, warna mata orang yang bermata biru ternyata bukan biru loh. Seperti mata coklat yang nggak berpigmen coklat, mata biru juga nggak berpigmen biru. Bagian mata yang berwarna, alias iris, terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan depan dan belakang. Di tengah-tengahnya terdapat stroma. Nah, masing-masing lapisan ini mengandung melanin, yaitu pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan mata. Melanin juga berfungsi melindungi mata dari paparan sinar matahari. Iris mata kebanyakan manusia berwarna coklat tua atau kuning. Tapi bagian yang bertugas memberi warna mata sebetulnya lapisan depan dan jenis warnanya ditentukan oleh jumlah melanin. Orang yang bermata coklat punya banyak melanin di kedua lapisan iris. Sedangkan orang yang bermata biru nggak punya melanin di lapisan depan. Jadi, intinya mata mereka nggak berwarna. Hanya saja warnanya kelihatan biru karena cahaya yang masuk ke mata terhambur. Sederhananya begini, lapisan depan dan belakang bata coklat mengandung melanin. Saat cahaya masuk ke iris, sebagian besarnya diserap, sehingga warna mata kelihatan coklat. Nah, kalau mata biru lain lagi. Lapisan belakangnya mengandung melanin, tapi yang depan enggak. Stroma di tengah-tengah kedua lapisan ini punya partikel yang berinteraksi dengan cahaya, sehingga cahaya yang masuk enggak terserap, tapi malah dipantulkan atau dihamburkan. Makanya, mata mereka akan kelihatan biru. Sama halnya dengan langit dan air yang bisa terlihat biru. Kalau partikel di dalam stroma lebih besar, cahaya putih yang masuk akan terhambur. Kombinasi warna biru dan putih yang terhambur bikin mata kelihatan abu-abu. Oke, kembali lagi ke soal langit tadi ya. Saat gumpalan awan putih tebal menutupi langit, warnanya juga akan kelihatan abu-abu. Mata hijau punya sedikit pigmen kuning di lapisan depan iris. Saat ada cahaya masuk, sebagiannya akan terserap dan sebagiannya lagi dipantulkan kembali. Kombinasi pigmen kuning dan biru yang terpantul akan menghasilkan warna hijau dengan sedikit hazel, coklat, kuning, dan biru. Dulu, orang bermata biru belum ada, dan para ilmuwan meyakini semua manusia awalnya bermata coklat. Tapi sekitar 10.000 tahun yang lalu, orang bermata biru mulai muncul. Saat ini, warna mata biru tergolong paling umum kedua di seluruh dunia, dan populasinya mencapai 8%. Tapi jumlahnya masih kalah jauh dari warna mata coklat, yang jumlahnya sekitar 80%. Warna mata biru yang tadinya nggak ada sama sekali, kini telah dimiliki oleh 700 jutaan orang. Menurut para ilmuwan, mutasi gen telah membatasi produksi melanin pada sebagian orang. Dua orang yang punya keterbatasan ini dulunya berpasangan, kemudian melahirkan orang pertama yang bermata biru. Gen kita berasal dari setengah gen ibu dan setengah gen ayah. Ada 8 gen yang bertugas memberi warna mata. Cara kerjanya dengan mengatur produksi dan penyimpanan melanin. Nah, biar lebih simpel, anggap aja gen ini cuma satu, dan di dalamnya terdapat dua jenis. Jenis pertama bersimbol A besar, dan bisa menghasilkan banyak melanin agar mata berwarna coklat. Gen ini dinamakan sebagai gen dominan. Jenis yang satunya lagi bersimbol A kecil dan nggak bisa menghasilkan melanin, sehingga mata pemiliknya akan berwarna biru. Gen seperti ini disebut resesif. Awalnya, tiap individu punya kombinasi gen A besar semua. Kemudian, generasi berikutnya mewarisi satu gen A besar dari ibu dan satu gen A besar dari ayah, sehingga mereka tetap bermata coklat. Lalu, saat terjadi mutasi gen, sebagian orang mendapat gen resesif mata biru, yaitu A kecil, sehingga sebagian keturunannya punya kombinasi gen A besar dan A kecil. Tapi mata mereka masih coklat karena warna ini bersifat dominan. Kalau kamu mewarisi sifat ini, hasilnya akan sama saja dengan generasi sebelum kamu. Tapi kamu bisa menurunkannya ke generasi berikutnya. Oke, semisal nih, orang yang punya gen mata biru berpasangan dengan orang yang nggak punya gen serupa. Pasangan ini kemungkinan akan menurunkan kedua jenis gen, tapi keturunannya tetap bermata coklat. Nah, kalau kedua orang sama-sama punya gen melanin rendah, hasilnya akan berlainan.
Dalam 75% kasus, orang-orang yang mewarisi sifat ini akan tetap bermata coklat karena mereka punya kombinasi gen A besar dan A kecil, atau dua gen A besar, tapi 25% sisanya akan mendapat kombinasi dua gen A kecil, sehingga bermata biru. Jadi begitulah asal-muasal warna mata biru menurut para ilmuwan. Awalnya terjadi mutasi, lalu dua orang yang mengalami mutasi langka ini berpasangan dan berkeluarga, dan kemungkinan besar mutasi ini pertama kali terjadi di Eropa. Terbukti, mata biru kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari Eropa, alias benua biru. Rata-rata, 8% manusia di dunia bermata biru. Di Amerika Serikat, jumlahnya sekitar 17%. Tapi di Finlandia dan Estonia melebihi 85%. Jadi, meski jumlah totalnya di seluruh dunia cuma sedikit, orang yang bermata biru nggak berkurang kok. Malahan semakin banyak. Ada banyak orang yang membawa mutasi ini, sehingga keturunannya bermata biru, meskipun mata mereka sendiri berwarna coklat. Begitupun orang-orang yang berambut merah. Jumlah totalnya di seluruh dunia memang cuma sekitar 2%. Tapi di Irlandia dan Skotlandia, mereka lebih sering dijumpai. Rambut merah dimiliki oleh sekitar 10% orang Irlandia dan 6% orang Skotlandia. Penyebabnya juga mutasi. Jadi, mutasi telah menurunkan produksi pigmen gelap yang disebut eumelanin. Akibatnya, orang berambut merah juga kebanyakan berkulit pucat. Mutasi yang sama juga menaikkan produksi pheomelanin atau pigmen pemberi warna merah pada rambut. Pigmen ini juga bertugas mengatur bintik-bintik di permukaan kulit untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Di bawah paparan sinar matahari, sel mulai meningkatkan produksi melanin untuk membuat kulit lebih gelap dan melindunginya dari sinar matahari. Makanya, sebagian orang akan punya banyak bintik kulit saat cuacanya sedang panas, seperti mata biru. Mutasi rambut merah juga bersifat resesif, dan sebagian orang juga diam-diam membawa sifat ini. Kita nggak tahu persis sifat apa aja yang ada di gen kita, sehingga juga sulit memprediksi penampilan keturunan kita. Sebagian orang nggak bisa mengonsumsi susu dan olahan susu karena faktor mutasi. Ribuan tahun lalu, manusia yang menua akan menurunkan kemampuannya dalam mencerna susu dan olahan susu karena mereka punya intoleransi terhadap laktosa. Kemudian, keturunannya juga akan merasa mulas saat minum susu. Baru sekitar 12.000 sampai 10.000 tahun yang lalu terjadi mutasi lain saat kebanyakan dari mereka masih bertani. Akibatnya, terbentuk toleransi terhadap laktosa, sehingga orang dewasa bisa mencerna laktosa tanpa masalah. Sekarang pun, cuma sekitar 35% orang dewasa yang toleran terhadap laktosa. Manusia memang punya warna rambut, mata, tubuh, wajah, serta hidung yang berbeda-beda. Jelas aja kan ya, kita memang beda. Tapi, genom manusia punya kemiripan 99,9%. Jadi, bedanya memang tipis banget, yaitu cuma 0,1%. Kita juga punya kesamaan 96% dengan simpanse dan sekitar 90% dengan kucing domestik Abyssinia. Karena mutasi, kita jadi seperti sekarang ini. Jutaan tahun yang lalu, mutasi dua gen mulai membentuk protein yang mengangkut glukosa dari otot menuju otak. Aliran glukosa ini memicu perkembangan otak dan membuatnya lebih besar. Mutasi lain juga kemudian meningkatkan kecepatan kita, sehingga kita lebih bisa mengendalikan gerakan tangan dan akhirnya bisa menulis. Mutasi yang terjadi sekitar 3-4 juta tahun yang lalu bikin manusia berbulu tipis. Kemudian, di mutasi berikutnya, kita bisa berbahasa lisan. Nah, kera punya kantong udara untuk memperkeras suaranya. Tapi kantong udara ini nggak bisa dipakai untuk melafalkan bunyi vokal dan memodifikasi ucapan. Manusia nggak punya organ ini, sehingga bisa berbahasa secara lisan. Menurut para ilmuwan, manusia akan mampu mengintervensi genom alaminya sehingga bisa menentukan ciri fisiknya. Hal ini bisa saja menjadi mayoritas penampilan manusia sebagai objek fashion, yang artinya manusia akan semakin terlihat mirip. Tapi selain itu, para ilmuwan memperkirakan kita akan bermutasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mengingat tingginya minat manusia untuk mendiami planet lain, proses ini kemungkinan akan bisa dilakukan.
Kalau manusia menjauh dari matahari, asupan sinar mataharinya juga akan berkurang. Mata kita kemungkinan akan jadi lebih besar. Kulit kita juga akan lebih gelap untuk melindungi kita dari radiasi ultraviolet di luar lapisan ozon pelindung bumi. Lubang kita juga mungkin akan lebih besar agar kita lebih mudah bernafas.